Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kawan semua, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita atau pembacaan kitab kita, yaitu kitab Safinatul Najah karangan daripada Syekh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami Syafi'i. Kemarin kita sudah sampai di makna la ilaha illallah. Kita lanjutkan, yaitu alamatul bulugh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza, bermula ini, yaitu suatu fasal. Alamatul bulughi, bermula tanda-tanda baligh. Salasun, yaitu ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurna 15 tahun, fi zakari, pada laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wal ihtilamu, dan mimpi jima, mimpi keluar mani, fi zakari, pada laki-laki, wal unsa, dan perempuan, litis sinina, karena umur 9 tahun, wal haidu, dan haid, fil unsa, pada perempuan, litis sinina, karena berumur 9 tahun. Jadi Syekh Salim menjelaskan secara dasar di sini ciri-ciri daripada baligh itu ada 3 macam. Yang pertama adalah karena berumur 15 tahun. Dan ini sebenarnya adalah ciri atau batasan terakhirnya baligh. Artinya kalau seandainya anak ini tidak baligh, maka ketika sudah sampai umur 15 tahun, baik ada kelihatan tanda yang lain atau tidak, maka tetap dihukumi baligh. Nah, kita lanjutkan dulu, nanti kita simpulkan. Yang kedua yaitu adalah ihtilam. Ihtilam itu mimpi daripada jima. Ketika seseorang atau seorang anak sudah bermimpi akan jima, mimpi keluar mani di situ, maka dia sudah mendapatkan tanda-tanda kebalikannya. Bahkan di dalam syarahnya Kasyifatus saja itu dikatakan al-imna'u wa illam yakhruj al-maniyyu minaz zakar. Sekalipun di situ tidak keluar maninya daripada zakar. Jadi ketika dia sudah bermimpi, dia sebenarnya sudah mendapatkan ciri kebalikannya. Walaupun dia di dalam mimpi itu sudah keluar mani, tapi ternyata pas ditengoknya di celananya masih kering, tidak keluar. Ternyata dia keluar mani itu hanya dalam mimpi. Itu pun sudah termasuk daripada mendapatkan tanda-tanda kebalikannya. Tanda-tanda dia itu sudah dinyatakan sebagai anak yang remaja. Masya Allah. Selanjutnya, dan itu biasanya berawal muncul tanda-tanda seperti itu dalam jangka 9 tahun ke atas, dan dan batasnya 15 tahun. Kalau seandainya di umur 15 tidak juga mimpi, tidak keluar mani, tidak, bagaimana ini bagi laki-laki misalkan, maka tetap dihukumi baligh. Tidak ada lagi ceritanya umur 16 tahun, 17 tahun, apalagi sampai 20 tahun. Kenapa tidak sembahyang? Karena aku belum keluar mani, karena aku belum pernah mimpi jima, belum mimpi seperti kawan-kawan. Padahal umur sudah 20 tahun, maka aku otomatis kan belum balik lagi. Tidak bisa, karena umur sudah melewati daripada 15. Kemudian selanjutnya, wal haidu fil unsa litis sinina, dan haid bagi perempuan, dan ini biasa berawal daripada 9 tahun. Bagi perempuan ketika dia haid, maka dia
sudah mendapatkan tanda kebalegannya. Artinya kalau sudah baligh maka dia dihitung mukallaf. Kalau dia udah mukallaf berarti dia sudah menanggung hukum syariat sendiri. Wajib harus dikerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Perkara yang haram harus dia tinggalkan. Nah, begitu. Haid itu sendiri bagaimana? Haid itu kan biasanya sedikit-dikitnya sehari semalam. Kebiasaannya 6 atau 7 hari, sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 hari 15 malam. Nah, itulah haid. Nah, bagaimana kalau seandainya perempuan ini di umur 15 tahun tidak haid-haid belum? Bahkan sampai ada yang, kan ada orang yang tak haid-haid itu sampai tua, sampai umur 60, sampai umur 50. Kami kada wajib sembahyang. Kenapa kada wajib sembahyang? Kami udah kan umur nenek udah umur 50 tahun. Ya, tapi kami kada haid-haid. Ya, kada bisa. Tetap itu dihukumi baligh. Dosa umur 60, 15 tahun itulah batas terakhirnya. Kalau sudah 15 tahun masih belum haid juga, maka disitulah sudah muncul hukum balighnya. Lanjutkan faslun ayhaza, bermula ini yaitu suatu fasal. Syurutu ijza'il hajari, bermula syarat-syarat mencukupi bersuci menggunakan batu. Sama niatun yaitu 8. Ayakuna, yang pertama bahwasanya ada ya hajar ya batu bisalah sati ahjarin dengan 3 batu. Wa ayun qiyah, dan bahwasanya membersihkan ya ahjar salah satu ahjar al mahalla akan tempat. Wa alla yajiffa, dan bahwasanya tidak kering an najisu oleh najis. Wala yantaqila, dan bahwasanya tidak berpindah ya najis. Wala yatra'a, dan bahwasanya tidak menimpa atau baru datang alaihi atasnya najis yang ada itu akharu oleh najis yang lain. Wala yujawiza, dan bahwasanya tidak melewati ya najis sofhatahu akan batasan sofhah atau kerucut pada duburnya orang. Wa hasyafatahu, dan hasyafahnya. Hasyafah itu adalah bagian kepala kemaluan depannya laki-laki. Wala yusibahu, dan tidak menimpa akan ia orang tidak akan mengenai akan najis maun oleh air. Otomatis airnya air yang sedikit berarti ini, karena air yang banyak buat apa tanggung-tanggung, lebih baik berbersih atau bersuci dengan air langsung. Wa ayyakuna, dan bahwasanya ada al ahjaru batu-batu itu wahiratan yaitu suci. Maka bolehkah kita bersuci dengan batu? Boleh. Jawabannya boleh. Walaupun ada air, karena seperti yang dikatakan di dalam kitab Fathul Qarib, matannya adalah at-taqrib, boleh kita memilih beristinja itu dengan batu atau dengan air, tapi yang paling afdol itu adalah dengan air, dan yang lebih afdolnya lagi itu adalah pertama dengan batu, setelah itu diiringi dengan air. Tapi beristinja dengan batu ini ada syarat-syaratnya, yaitu ada 8 syarat. Ya, ada 8 syarat. Apa saja? Yang pertama adalah melakukan istinja tersebut harus dengan 3 batu. Tidak 3 batu, boleh 1 batu, tapi batunya memiliki 3 buncu. Ya, artinya apa? Tidak boleh kita membersihkan dengan tempat batu atau wilayah batu yang sama. Misalkan gosok pertama dengan buncu ini, dengan sisi ini, gosok selanjutnya dengan sisi ini lagi. Ya, tidak bisa. Harus paling kurang itu 3 buncu, atau lebih bagus lagi 3 batu. Gosok, buang, ambil lagi batu selanjutnya, gosok, buang. Nah, begitu.
Kemudian yang selanjutnya wa ayyun qiyal mahalla, dan batu tersebut bisa membersihkan akan tempat najis tersebut. Nah, berarti batunya itu setidaknya harus kasar. Kalau batunya licin seperti batunya itu batu akik, delima, dan sebagainya lah, ruby yang licin, misalkan batu kayak batu cincin itu tidak berserat dan sebagainya, itu kan ketika digosok kan otomatis tidak mengangkut daripada najis, maka itu tidak bisa untuk dipakai bersuci. Jadi harus yang kasar. Kemudian wa alla yajiban najisu, jangan sampai najis tersebut kering. Kalau sudah najis tersebut kering maka tidak bisa dengan batu. Ya, karena batu tidak bisa mengikis dengan kering kecuali kalau kita tidak sayang dengan tubuh kita. Silahkanlah dikarok pakai batu, tapi itu kan akan melukai daripada diri kita sendiri. Kemudian wala yantaqila, najisnya tidak pindah-pindah. Mohon maaf, kalau seandainya najis ini yang akan kita bersihkan ini pindah, kita membersihkan ternyata dia menciprat lagi daripada tempat asal itu ke sisi bagian lain, di bagian misalkan di dubur kita, maka otomatis tidak cukup dengan 3 batu itu, ya harus dibersihkan dengan banyak batu. Apalagi kalau banyak maka tidak bisa, harus nyari air juga kita. Kemudian walayat ro'a alaihi akharu, dan tidak menimpa alaihi akharu oleh najis yang lain. Najis itu ada, tapi jangan sampai kena najis yang lain lagi. Seperti kita kencing, ternyata kita kencing tersebut ya sambil mencari batu, ternyata kita memakai sarung, yang mana di sarung itu sudah dibirai tai ayam. Ternyata tai ayam tadi kena daripada kemaluan kita, maka itu artinya kemaluan kita terkena daripada najis yang baru, maka itu tidak bisa. Atau daripada najis tersebut keluar lagi najis yang baru, maka otomatis itu tidak cukup dengan batu. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak melewati batas kerucut pada dubur atau kepala pada zakar. Najis tersebut artinya tidak menyebar lah. Tapi kalau najis tersebut sampai menyebar melewati batas daripada kerucut pada dubur atau melewati batas kepala pada zakar atau pada kemaluan laki-laki, maka itu tidak bisa dengan batu. Ya, itu tidak cukup dengan batu, harus menggunakan dengan air. Wala yusibahu ma'un, dan juga najis tersebut tidak boleh dikenai oleh air. Karena kalau seandainya pada najis tersebut kecipratan air, kemudian air tersebut menciprat ke lain, air itu menjadi najis, maka otomatis air tersebut akan menjadikan menyebar najis tersebut di mana-mana, maka itu tidak cukup juga dengan batu. Dan yang terakhir, batunya harus suci. Kalau batunya adalah batu yang keluar, misalkan ada tumpukan tai barang-barang. Nah, barang-barang itu kan biasanya macam-macam dimakannya. Di dalam tai barang-barang itu ada batu-batu. Nah, itu dipakai bersuci maka tidak bisa. Batunya itu disebabkan karena batunya itu mutanajis, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Faslun ay hadza, bermula ini, yaitu suatu fasal furudul wudu'i sittatun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.